Ada satu isu besar yang lagi rame banget dibicarakan, dan ini bisa mengubah total cara kita memilih pemimpin daerah di Indonesia. Pertanyaannya, apakah ini sebuah langkah maju, atau justru kemunduran besar bagi demokrasi kita? Yuk, kita bedah bareng-bareng. Coba deh bayangin skenario ini. Tiba-tiba, hak suara Anda untuk memilih gubernur, wali kota, atau bupati itu hilang. Jadi, bukan lagi kita yang datang ke TPS dan mencoblos, tapi nasib daerah kita ditentukan oleh segelintir anggota DPRD. Nah, inilah inti perdebatan panas yang akan kita kupas tuntas. Oke, dalam beberapa menit ke depan, ini dia yang akan kita bahas. Mulai dari apa sih usulannya, apa alasannya, sampai apa risikonya buat kita semua. Langsung saja kita mulai dari poin pertama. Jadi, usulannya tuh apa sih sebenarnya? Gampangnya gini, ada ide untuk mengembalikan wewenang pemilihan kepala daerah, ya gubernur, wali kota, bupati, dari tangan rakyat kembali ke tangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Padahal penting banget buat kita ingat ya, pilkada langsung ini bukan barang baru. Ini udah jadi bagian dari hidup kita sejak tahun 2005. Ini adalah salah satu buah paling manis dari reformasi, yang menegaskan kembali kalau kedaulatan itu ya ada di tangan rakyat. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa sih ada yang mau balik lagi ke sistem lama? Biasanya ada dua argumen utama yang selalu dikedepankan. Pertama, soal biaya, dan kedua, soal stabilitas sosial. Argumen pertama, ini soal duit. Coba lihat angkanya. 37 triliun rupiah. Gede banget kan? Nah, menurut mereka yang mendukung usulan ini, uang sebanyak itu boros banget, mending dialihkan untuk bangun jalan, sekolah, atau yang lain. Intinya, efisiensi. Terus, argumen kedua nih, soal stabilitas. Katanya, pilkada langsung itu bikin masyarakat jadi terbelah. Antar tetangga bisa nggak tegur sapa, antar pendukung saling serang di media sosial. Nah, kalau pemilihan diserahkan ke DPRD, harapannya suasana bisa jadi lebih adem ayem. Oke, argumen soal biaya dan konflik tadi kedengarannya masuk akal ya. Tapi, apa benar sesederhana itu? Coba kita bedah lebih dalam lagi ya. Kita juga akan lihat pandangan dari pakar hukum pemilu, Mbak Titi Anggraini, soal ini. Memang benar, kalau dari sisi anggaran kita bisa hemat. Tapi di sisi lain ada harga yang nggak bisa diukur pakai rupiah. Contohnya, partisipasi kita sebagai warga negara, rasa ikut memiliki daerah, dan stabilitas jangka panjang yang justru muncul karena kita merasa suara kita itu didengarkan. Nah, kutipan ini keren banget buat jelasin poin tadi. Pemilu, mau langsung atau tidak, pada dasarnya adalah cara beradab untuk mengelola konflik. Daripada kita ribut pakai kekerasan di jalan, mending kita adu argumen dan pilihan di kotak suara. Terus gimana soal argumen stabilitas? Kalau kita lihat sejarah, zaman dulu pas pemilihan masih lewat DPRD, ya sama aja. Bahkan seringkali lebih parah. Ada loh kasus gedung DPRD sampai dibakar, anggota dewan diisolasi di hotel karena saking alotnya tawar-menawar. Jadi kayaknya akar masalahnya bukan di sistem pemilihannya, tapi lebih ke praktik politik uangnya. Dan coba deh perhatikan polanya dalam sejarah kita. Setiap kali demokrasi kita lagi menguat, mulai dari pemilu pertama tahun 55 sampai era reformasi, ide soal rakyat harus memilih langsung pemimpinnya itu selalu muncul. Ini bukan ide kemarin sore, ini adalah cita-cita lama. Jadi, kalau argumen soal biaya dan stabilitas itu ternyata bisa diperdebatkan, terus motif sebenarnya apa dong? Apa jangan-jangan ada agenda lain di balik ini semua? Menurut Titi Anggraini, ini bukan soal efisiensi. Ini lebih ke soal bagi-bagi kue kekuasaan. Para elit politik bisa lebih gampang bikin kesepakatan di antara mereka sendiri di ruang tertutup tanpa perlu pusing-pusing lagi meyakinkan jutaan pemilih. Bahkan, ada loh istilah akademisnya namanya menu of manipulation atau menu manipulasi. Ini adalah salah satu taktik yang paling sering dipakai di banyak negara untuk melemahkan demokrasi. Caranya, yaitu pelan-pelan, satu persatu jumlah pejabat yang dipilih langsung oleh rakyat dikurangi. Nah, yang perlu kita waspadai, dampaknya bisa jadi kayak efek domino. Masalahnya bukan cuma soal pilkada, tapi ini bisa merembet ke hal-hal yang jauh lebih fundamental. Coba kita berandai-andai sejenak. Kalau pintu ini sampai benar-benar terbuka, apa selanjutnya? Ini kekhawatiran yang sangat nyata. Kalau argumen efisiensi dan stabilitas berhasil dipakai untuk menghapus pilkada langsung, logikanya kan sama.
argumen yang persis sama bisa banget dipakai lagi untuk menghapus pemilihan presiden langsung. Dan biasanya kalau satu pilar demokrasi dicabut, pilar yang lain ikut goyang. Kalau hak memilih saja bisa hilang, bagaimana nasib hak kita untuk bebas berpendapat, untuk mengkritik pemerintah tanpa rasa takut? Ini yang benar-benar jadi pertaruhan besar. Oke, kita semua juga setuju kok kalau pilkada langsung itu banyak masalahnya. Biayanya mahal, politik uangnya merajalela. Tapi pertanyaannya, apa solusinya harus dengan mengambil hak suara rakyat? Sebenarnya ada banyak banget solusi lain yang bisa ditempuh. Bukan dengan menghapus sistemnya, tapi memperbaikinya dari akar. Misalnya, reformasi partai politik, perkuat penegakan hukum buat yang main curang, dan bikin sistem pemilunya lebih sederhana. Jadi masalahnya nyata, tapi solusinya bukan dengan menyingkirkan partisipasi kita. Pada akhirnya, ini adalah pilihan mendasar bagi kita semua. Apakah kita percaya bahwa masalah dalam demokrasi kita bisa diselesaikan dengan lebih banyak demokrasi dan perbaikan? Ataukah kita rela menukar hak suara kita yang berharga demi janji efisiensi dan stabilitas yang dikendalikan oleh segelintir elit? Jawaban dari pertanyaan ini akan sangat menentukan masa depan kita bersama.